Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arisa, mahasiswi Universitas Bina Bangsa dengan NIM 110219000181. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SE, MAK. Nah, judul jurnal yang akan saya rangkum yaitu tentang ilmu sosial dan humaneria terbuka atau persepsi tentang disiplin fisik anak di kalangan migran Burma yang tinggal di Mae Sot, Thailand. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kualitatif dengan cara instrumen survei, di mana responden diberi kesempatan untuk merenungkan narasi mereka sendiri dan menjawab pertanyaan lanjutan, memungkinkan interpretasi pribadi. Nah, yang kedua dengan rekrutmen peserta, di mana beberapa peserta direkrut sebagai sampel untuk mewakili seluruh populasi migran. Yang ketiga, analisis data, di mana responden menganalisis narasi kualitatif mereka sendiri dengan menanggapi pernyataan lanjutan yang mendorong responden untuk merenungkan prioritas orang tua dalam narasi mereka. Nah, dan strategi pengasuhan yang digunakan. Hal ini memungkinkan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pendapat tentang disiplin fisik di antara orang tua dalam populasi migran di Mae Sot. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi pola asuh dalam situasi yang merugikan. Nah, secara khusus, makalah ini bertujuan untuk memahami sikap dan keyakinan tentang disiplin fisik anak di kalangan migran Burma di Mae Sot. Nah, hasil penelitian review jurnal ini adalah analisis kualitatif, mengungkapkan rincian tentang bagaimana disiplin fisik dilakukan di antara populasi ini. Sebagian besar narasi menyebutkan populasi ini menyebutkan penggunaan benda atau tongkat ketika seorang anak didisiplinkan secara fisik. Nah, dalam semua narasi di mana disiplin fisik dilaporkan, disiplin dilakukan oleh orang tua kandung anak. Nah, orang tua angkat, orang tua tiri, ataupun kakek nenek. Secara khusus, tidak ada narasi yang menggambarkan disiplin fisik yang dilakukan non-anggota keluarga. Nah, selain deskripsi aspek yang lebih teknis seputar penggunaan disiplin fisik pada populasi migran di Mae Sot, responden membahas faktor-faktor yang berkontribusi dan memodifikasi penggunaan disiplin fisik, mengapa dan kapan. 3 tema yang berlaku mengenai pendapat dan penggunaan disiplin. Yang pertama, disiplin fisik sebagai alat untuk menumbuhkan kepatuhan. Yang kedua, kemarahan dan stres orang tua berkontribusi pada penggunaan disiplin fisik dan kondisi yang diperlukan untuk disiplin fisik agar sesuai dan efektif. Responden juga membahas alternatif disiplin fisik. Nah, kesimpulan dari review jurnal yang saya review adalah temuan dari penelitian ini memberikan wawasan tentang persepsi seputar penggunaan disiplin fisik pada anak-anak di antara keluarga migran Burma yang tinggal di Mae Sot, Thailand. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa sikap berkisar dari mereka yang mendukung penggunaan disiplin fisik hingga mereka yang menerapkan kondisi untuk penggunaannya. Yang mendukung penggunaan disiplin fisik adalah dan malah mempromosikan strategi alternatif, melampiaskan temuan-temuan strategi alternatif, melampiaskan temuan-temuan ini ke dalam teori kelompok GERD. Perilaku memungkinkan kami untuk melihat keberadaan perilaku pengasuhan anak di luar pendekatan hierarkis tradisional. Nah, faktanya dalam populasi ini strategi pengasuhan mencakup keempat lingkungan budaya, yaitu hierarki, fatalistik, individualis, dan egaliter. Nah, dengan masing-masing kelompok memiliki pandangan berbeda tentang disiplin fisik. Nah, untuk mendorong kepatuhan terhadap
UNCRC dan merangsang gerakan menjauh dari penggunaan disiplin fisik, pendekatan 3 cabang harus dipertimbangkan. Pertama, undang-undang yang jelas melarang penggunaan disiplin fisik di semua pengaturan harus ditetapkan. Kedua, fokus harus ditempatkan pada stimulasi transisi budaya seputar norma-norma disiplin fisik. Nah, ketiga, intervensi untuk mengatasi determinan sosial dari penggunaan disiplin fisik seperti ketidakamanan finansial dan stres orang tua harus dipertimbangkan. Nah, kami mengusulkan bahwa pendekatan 3 cabang ini adalah cara potensial ke depan dalam mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan disiplin fisik di antara populasi migran Burma di Mysore, Thailand. Nah, penelitian masa depan dapat membangun temuan penelitian ini dengan menggunakan metodologi serupa dalam konteks kesulitan yang unik lainnya. Nah, mungkin itu saja.